Halo teman-teman pembelajar, selamat datang di video pembelajaran statistika bersama Stacy. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ukuran penempatan data, yaitu tentang kuartil. Jadi, pastikan kalian untuk tetap fokus dan siap untuk belajar. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ukuran penempatan data atau ukuran letak data adalah ukuran yang menunjukkan posisi data dalam sekumpulan data. Ukuran letak data dapat dihitung menggunakan kuartil, desil, dan persentil. Ukuran ini membantu kita untuk memahami apakah data tersebut berada di tengah, atas, atau di bawah dari distribusi yang ada. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada, maka kita akan membahas tentang kuartil dan persentil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 25% data observasi. Pada suatu data hasil observasi mempunyai 3 kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Untuk menentukan nilai kuartil data observasi yang tidak berkelompok atau data tunggal, contohnya kita punya data sebagai berikut. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita perlu menentukan median atau nilai tengah. Median merupakan kuartil kedua dari susunan kuartil pertama, kedua, ketiga. Nah, kuartil keduanya ini merupakan median atau nilai tengahnya. Jadi, untuk menentukan kuartil dari data yang ada, pertama-tama kita tentukan dulu nilai mediannya. Letak kuartil kedua atau median yaitu 2 dikali dengan N tambah 1 dibagi 4. Sehingga letak kuartil keduanya yaitu 2 dikali dengan 9 tambah 1 per 4, 20 bagi 4, sehingga letak kuartil keduanya berada pada data kelima. Data kelima, oke kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai mediannya yaitu 85. Kemudian setelah kita tentukan nilai median atau kuartil kedua, kita mencari letak kuartil pertama dari data yang berada di bawah median. Data yang ada di bawah median yang ini. Tadi untuk mencari nilai mediannya, kita gunakan rumus 2 dikali banyaknya data tambah 1 dibagi 4. Maka sekarang kita mau mencari kuartil pertama, kita akan gunakan rumus N plus 1 dibagi 4. Oke, banyaknya datanya ada 9, ditambah 1 bagi 4, 10 bagi 4, hasilnya 2,5. Maka datanya berada di antara data kedua dan data ketiga. Nah, kalau berada di antara dua data, maka kita cari nilai rata-ratanya. Rata-rata dari data kedua dan data ketiga itulah merupakan kuartil pertama kita. Oke, jadi 60 ditambah 70 dibagi dengan 2, sehingga 130 bagi 2 sama dengan 65. Maka nilai kuartil pertama kita adalah 65. Selanjutnya kita akan menentukan nilai kuartil ketiga, yaitu kita perhatikan data di atas dari nilai kuartil kedua atau median yang kita punya. Untuk mencari letak kuartil ketiga, kita kalikan 3 dengan banyaknya data ditambah 1 bagi 4. Untuk mencari kuartil pertama, maka di sini ganti dengan 1. Untuk mencari kuartil kedua, maka 3 ini kita ganti dengan 2. Nah, sekarang kita mau mencari letak kuartil ketiga, maka kita gunakan 3 dikali N tambah 1 bagi 4. N-nya berapa? N-nya itu banyaknya data, yaitu 9 ditambah 1. Sehingga 3 kali 10 per 4, yaitu 30 per 4, hasilnya 7,5. Maka kalau 7,5 berarti data berada di antara data ke-7 dan data ke-8. Nah, di sini data ke-7 dan data ke-8 yaitu sama-sama 90. Maka nilai yang berada di antara data ke-7 dan data ke-8 itulah kuartil ketiga kita. Jadi kita cari rata-rata dari
data ke-7 dan data ke-8, yaitu 90 tambah 90 bagi 2, sama dengan 180 bagi 2, hasilnya 90. Sehingga kita dapatkan kuartil pertama kita yaitu 65, kuartil kedua kita yaitu 85, dan kuartil ketiga kita yaitu 90. Mungkin teman-teman pembelajar bertanya-tanya, kuartil katanya membagi data menjadi 4 bagian sama besar, tapi kok kuartil cuma sampai 3? Oke, kuartil itu 3 karena dia membagi data sama besar. Teman-teman pembelajar boleh perhatikan di sini, data di sebelah kuartil pertama yaitu 60, kemudian ada 70 dan 70, ada 90 dan 90, dan ada 90 dan 95. Nah, kuartil ini membagi data-data yang ada menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, dan 4. Makanya dikatakan bahwa kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Setiap data ini mengandung 25% dari data yang ada. Untuk kuartil pada data berkelompok, kita gunakan rumus QI atau kuartil ke I sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah I per 4 kali N. I di sini maksudnya kalau kita mencari kuartil pertama, maka I-nya diganti dengan 1. Kalau kita mencari kuartil kedua, maka I di sini diganti dengan 2. Kalau kita mencari kuartil ketiga, maka I di sini kita ganti dengan 3. Maka I per 4N dikurangi FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil atau FQ dikali dengan panjangnya kelas. Contohnya, diketahui distribusi frekuensi berikut untuk waktu yang dihabiskan siswa dalam bermain game selama seminggu. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Diminta tentukan kuartil pertama dari data distribusi frekuensi di atas ini. Caranya, pertama kita perlu menentukan kelas kuartil terlebih dahulu. Untuk menentukan kelas kuartilnya, kita perlu tahu frekuensi kumulatif dari data yang ada. Oke, karena 3 adalah frekuensi dari kelas pertama, maka frekuensi kumulatifnya 3. Kemudian 3 ditambah dengan 7, yaitu 10. Hasilnya diletakkan untuk frekuensi kumulatif pada kelas kedua. Untuk mencari frekuensi kumulatif kelas ketiga, kita jumlahkan 10 dari frekuensi kumulatif kelas kedua dengan 12, yaitu frekuensi kelas ketiga. Hasilnya, yaitu 22, kita letakkan sebagai nilai dari frekuensi kumulatif kelas ketiga. Setelah itu kita jumlahkan 22 dengan 8, hasilnya 30. Kita jumlahkan 30 dengan 4, hasilnya 34. Dan kita jumlahkan 34 dengan 1, hasilnya 35. Setelah kita mencari nilai frekuensi kumulatifnya, selanjutnya kita akan menentukan letak kelas kuartilnya. Untuk menentukan letak kelas kuartil, kita gunakan rumus kuartil ke I sama dengan I per 4 dikali banyaknya data. Karena kita akan mencari letak dari kuartil pertama, maka kita ganti nilai I dengan 1 sehingga kuartil pertama sama dengan 1 dibagi 4 dikali dengan 35. Atau 35 dibagi 4 hasilnya 8,75. Kita perhatikan pada tabel frekuensi kumulatif kita untuk penyebaran data yang memuat data ke 8,75 yaitu pada kelas kedua, sehingga selanjutnya kita akan mencari tepi bawah dari kelas kuartil. Tadi perlu kita ingat kembali bahwa letak kuartil pertama kita pada kelas kedua yaitu pada interval kelas 6 sampai 10, sehingga tepi bawah kelasnya yaitu 5,5. Selanjutnya kita akan mencari FK atau nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Maka perlu kita perhatikan pada tabel
Untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 3, maka nilai FK-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari frekuensi pada kelas kuartil yaitu 7, maka FQ-nya atau frekuensi kuartilnya sama dengan 7. Banyaknya data kita bisa lihat dari jumlah frekuensi yaitu 35. Dan kita akan mencari panjang interval kelasnya dengan mengurangkan tepi atas kelas kuartil dengan tepi bawah kelas kuartil. Sehingga 10,5 dikurangi 5,5 sama dengan 5, maka panjang interval kelasnya adalah 5. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai yang kita perlukan, kita substitusikan semua nilai yang ada ke dalam rumus kuartil data berkelompok. Karena kita akan mencari kuartil pertama, maka kuartil pertama sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah 1/4 dikali banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikali dengan panjang interval kelas kuartil. Oke, sehingga kita dapatkan 5,5 ditambah 1/4 kali 35 dikurang 3 bagi 7 dikali dengan 5. Maka 1/4 dikali 35 tadi hasilnya 8,75 dikurangi dengan 3 dibagi 7. Hasilnya 5,75 dibagi dengan 7. 5,75 dibagi 7 hasilnya 0,82143. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu dengan 5, maka menghasilkan 4,1071. Untuk nilai kuartil pertama sendiri, maka kita jumlahkan 5,5 ditambah 4,1071 yaitu 9,61. Maka nilai kuartil pertamanya yaitu 9,61. Jadi, begitulah cara kita untuk menemukan nilai kuartil dari data tunggal dan data berkelompok. Semoga teman-teman dapat memahami konsep ini dengan baik. Jangan lupa untuk berlatih menemukan nilai kuartil sendiri. Terima kasih telah menonton video ini.